itu adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Dan amal-amal orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajabun. Dan doa-doa orang yang berpuasa itu senantiasa akan diijabah. Wa dambuhu maghfurun. Dan dosa-dosa orang yang berpuasa itu senantiasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini redaksi keseluruhan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang di sana sebenarnya menjelaskan banyak sekali keutamaan dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat selanjutnya itu mempunyai nilai-nilai fadilah yang luar biasa. Yang pertama, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, kadang-kadang kita hanya terjebak di sini saja, tanpa harus kemudian memahami rentetan dari redaksi hadis tersebut. Nah, ini yang mungkin pada siang hari ini bisa kita memahamkan diri kita bersama-sama, terutama untuk mendapatkan fadilah yang lebih di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini. Ya, tentu ketika kita dalam kondisi fisik yang lemah, pengennya rebahan terus, kemudian ada nas atau sebuah hadis yang sepertinya sangat mendukung kondisi kita, maka kita akan merasa, wah ini cocok banget buat kita, kan gitu. Kayaknya gua banget nih hadis nih. Ketika disampaikan, an-naumu shaimun ibadah. Tidurnya seorang yang berpuasa adalah ibadah. Akan tetapi di kelanjutan dari hadis ini, itu banyak sekali fadilah keutamaannya, jauh daripada tidurnya orang yang berpuasa. Ketika disampaikan sumtuhu tasbihun, jadi nilai diamnya saja seperti orang yang sedang berzikir tasbih. Wa amaluhu mudha'afan. Dan amal-amalnya dilipat gandakan. Nah, ini kemudian disampaikan ad-du'a'uhu mustajabah. Dan yang terakhir, wa dambuhu maghfurun. Nah, semakin ke akhir, semakin tinggi nilai keutamaannya. Kadang-kadang kita berpikir minimalis ya. Ketika bisa mendapatkan nilai 10, tetapi ada nilai 100 yang ditawarkan, kita hanya mencukupkan diri hanya dengan mendapatkan nilai 10. Nah, ini seperti kita memahami hadis ini. Jadi banyak sekali yang kemudian terjebak bermalas-malasan dan memperbanyak rebahan karena punya landasan. Kan tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Jadi diperbanyak tidur adalah memperbanyak ibadah. Nah, ini yang keliru akhirnya kita memahami hadis ini. Dan kita akhirnya berpikir menjadi seorang muslim yang minimalis, gitu ya. Maksud saya minimalis itu ya sudah enggak apa-apa dapat poin 10 walaupun ada poin 100, yang penting kan dapat poin. Itu sama seperti kita memahami rentetan hadis ini. Jadi kalau bisa kita melaksanakan amal, maka jangan disia-siakan untuk rebahan. Gitu ya. Kalau bisa kita memanjatkan doa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa kita, jangan disia-siakan waktu kita hanya untuk rebahan. Maka yang perlu kita tekankan adalah dalam memahami hadis ini, sayang sekali ya, waktu kita hanya digunakan untuk rebahan, padahal rebahan saja dapat pahala, apalagi yang lain tentu lebih utama pahala. Ini salah satu hadis yang apa ya, yang ada korelasinya dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini.
Dan kemudian secara umum di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan karakter seorang muslim, karakter seorang mukmin, itu setidaknya ada yang terkait dengan rebahan ini ya, itu ada dua maroji, ada dua rujukan. Yang pertama yaitu di surat Al-Mu'minun ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang mukmin itu adalah 'anil lagwi, terhadap perkara-perkara yang tidak berguna atau terhadap perkara-perkara yang sia-sia, mu'ridun, mereka tinggalkan. Nah, ini secara umum karakter seorang mukmin di luar puasa, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, terhadap hal-hal yang sia-sia, yang lagho, mereka meninggalkan, mereka menjauhi. Nah, ini karakter seorang mukmin. Nah, sebenarnya tidak ada pertentangan antara hadis yang tadi saya sampaikan dengan kutipan ayat ini. Ketika kita korelasikan bahwasanya perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang lagho, yang sia-sia, yang tidak berguna, itu dijauhi oleh seorang mukmin. Dan karakternya adalah secara umum bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan benar-benar menjadi waktu yang berkualitas secara duniawi dan secara ukhrawi. Makanya salah satu adab dalam kita berpuasa di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab puasa karangan Imam Al-Ghazali, salah satu adabnya itu adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari bagi seorang yang melaksanakan puasa. Agar apa? Agar mereka bisa merasakan lelah dan laparnya serta hausnya orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau kita gunakan waktu hanya untuk tidur, maka kita tidak bisa merasakan penderitaan para fakir dan miskin, orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya setiap harinya. Itu salah satu karakter yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seorang mukmin yang konteksnya berhubungan dengan rebahan tadi. Kemudian di ayat yang lain di surat As-Sajdah Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Serta mereka menafkahkan apa-apa dari yang mereka dapatkan dari Allah untuk diinfakkan. Nah, dari ayat ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasanya karakter seorang mukmin di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan, itu adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, atau secara artian mereka tidak memperbanyak tidur, gitu ya. Tidak sering-sering melaksanakan tidur, atau waktu tidur mereka tidak terlalu banyak. Karena orang yang terlalu banyak tidur itu akan mengeraskan hati, gitu ya. Dan lanjutan ayatnya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dan mereka senantiasa berdoa dengan penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari rangkaian beberapa referensi ayat dan hadis yang telah saya sampaikan tadi, maka jelas sudah bahwasanya kita jangan mempolitisasi, gitu ya. Jangan kemudian mengambil
nukilan sebuah riwayat hadis itu hanya sepenggal-sepenggal. Diambil perkataan pertama saja. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Dan kemudian kita tidak mengindahkan redaksi hadis berikutnya. Ini yang kemudian menjadi paradigma atau pemahaman yang keliru tentang hadis tersebut. Maka kita bisa memahaminya itu secara keseluruhan, secara komprehensif. Dan pemahamannya kemudian kita mempunyai pemahaman yang benar, tidak keliru dalam memahami sebuah nas dari Allah dan Rasulullah SAW. Berikutnya tentang rebahan juga, nih ya. Jadi salah satu hikmah kita menjalankan puasa itu adalah menggugah empati kita, menggugah rasa kemanusiaan kita, menggugah solidaritas kita sebagai seorang manusia, dan kemudian membentuk kesadaran bahwasanya di luar sana masih banyak orang-orang yang di luar bulan puasa saja susah untuk memenuhi, hanya sekedar untuk mengenyapkan perutnya, gitu ya. Susah untuk menjamin perutnya selalu terisi. Nah, ini bisa kita bangun pemahaman kesadaran ini adalah di bulan Ramadan ini. Banyak sekali kemudian kisah-kisah saudara-saudara kita yang ada di luar sana, terutama di negara-negara yang berkonflik, itu di bulan Ramadan ini penuh dengan keterbatasan. Saya membaca sebuah artikel dari seorang wartawan muslimah Indonesia yang berada di Suriah, menyampaikan bahwasanya di kamp-kamp pengungsian itu satu keluarga hanya dijatah dengan satu karung kentang, ya, dan beberapa ekor ayam saja untuk memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan. Nah, ini antum bisa bayangkan, satu keluarga hanya diberikan jatah di kamp pengungsian itu satu karung kentang dan beberapa ekor ayam saja untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan. Dan itu pun disampaikan oleh wartawan tersebut, pasokannya tersendat. Ini yang mungkin kesadaran pada diri kita bahwasanya eman kalau hanya digunakan untuk rebahan waktu-waktu kita. Padahal di luar sana dalam kondisi yang sama dengan kita berpuasa, ada orang-orang yang notabene adalah saudara kita masih kesulitan. Ada yang dirundung dengan musibah, ada yang dirundung dengan konflik, ada yang kemudian berada di kamp-kamp pengungsian, dan secara kehidupan mereka sangat tidak layak. Kebutuhan dasar saja mereka tidak bisa terpenuhi seperti halnya kita yang berada di sini. Maka oleh karena itu sangat sayang sekali ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini dengan benar-benar menjaga kualitas ibadah kita. Perbanyak bersyukur, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di Indonesia, walaupun dengan kondisi yang sedang dilanda dengan pandemi seperti ini, jauh lebih baik daripada kondisi saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain. Dan ini yang harus kita syukuri. Kemudian masih terkait dengan hadis tadi, jadi referensi sebuah nas hadis yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, ulama tidak ada yang kemudian mensohihkan kedudukan hadis tadi, bukan hadis yang sahih. Yang paling tinggi kedudukannya hadis itu adalah hadis hasan, hadis yang baik. Maka
kita pun dalam menjadikan itu sebuah rujukan juga jangan terlalu over gitu ya. Karena kedudukan hadis ini juga masih banyak. Ada beberapa ulama yang menganggap bahwa ini adalah hadis palsu berdasarkan dari beberapa periwayat hadis yang diragukan tentang periwayatan hadis. Nah, ini yang mungkin menjadi titik tekan kita pada kajian kita pada siang hari ini yang bersamaan dengan pengumuman video kontes yang mudah-mudahan siapapun nanti yang menjadi pemenangnya adalah yang terbaik yang bisa memberikan pencerahan untuk kita semua dan bisa memotivasi kita semua. Dan yang terpenting lagi, bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan di hadis tadi, bahwasanya wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosa orang-orang yang sedang berpuasa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bisa memanfaatkan dan menjaga kualitas puasa dan waktu di dalam bulan suci Ramadan ini. Saya kira itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Sepertinya kurang dari 45 menit, tapi tidak apa-apa, nanti kita perbanyak di diskusi saja. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dan saya kembalikan kepada moderator. Saya boleh nambahkan sedikit. Assalamualaikum, aku boleh nambahin sedikit Pak? Ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin ini lebih baik kita ke sesi tanya terlebih dahulu, nanti mungkin di akhir acara mungkin Kak Arif bisa menambahkan. Baiklah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan penyampaian materi yang luar biasa oleh Ustadz Hari. Berikutnya kita akan lanjut ke diskusi serta tanya jawab kepada para audiens yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan untuk menyebutkan namanya serta pertanyaannya atau tambahannya pada kolom chat Zoom. Perkenalkan, nama saya Arif Fahrudin. Saya ingin menambahkan kalau hadis tentang anamu ibadah itu adalah ibadah, itu diriwayatkan itu kan hadisnya dhaif, yaitu hadis lemah. Nah, tingkatan hadis paling sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Tingkatan kedua baru hasan. Tingkatan ketiga baru dhaif. Dan hadis, mungkin ini hadis ya, man shoma ramadanan imanan wal hisaban qadam dambi, yaitu hadis tentang puasa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan mengharap ampunan kepada Allah, hisaban, maka Allah akan mengampuni dosa yang sebelum 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim kalau nggak salah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, itu tadi ada sedikit tambahan untuk memperluas wawasan serta ilmu kita dari Kak Arif Fahrudin. Mungkin di sini karena belum ada yang ingin bertanya, mungkin dari saya ada yang menanyakan ya Ustadz ya. Tadi ada topik yang menarik menurut saya. Mungkin pertanyaan seperti ini. Di saat bulan Ramadan ini kan pasti ada kajian itu. Mungkin di sore harinya, pasti di satu hari itu ada kajian. Tapi ada orang yang tidak mau mengikuti kajian itu dan lebih senang untuk rebahan mungkin di kasurnya sambil menonton kajian seperti itu, Ustadz. Itu bagaimana ya, Ustadz?
Ya, baik. Jadi saya menanggapi dulu yang Mas Arief tadi, ya. Jadi, Ya, Ustaz. yang disampaikan Mas Arief tadi memang benar. Jadi tadi juga saya sudah jelaskan bahwasanya tidak ada satupun ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, ya. Hadis tentang an-naumu shaimun ibadah ini bukan hadis sahih. Tidak ada satupun ulama hadis yang menyatakan ini sahih. Makanya saya sampaikan tadi, paling tinggi kedudukan hadis ini adalah dhaif hasan. Gitu ya. Ini saya sampaikan tadi. Paling tinggi kedudukannya adalah dhaif hasan, dan ada juga yang menganggap hadis ini ada. Nah, makanya saya sampaikan juga tadi, jangan kemudian terjebak dengan hadis ini dengan pemahaman yang salah dan menganggap ini menjadi referensi utama, gitu ya. Ini yang perlu saya luruskan. Tadi juga saya sudah sampaikan. Kemudian secara umum memang beberapa ulama itu masih menjadikan hadis hasan itu sebagai rujukan, gitu ya. Ya, kalau kita mengklasifikasi, ada kemudian ulama-ulama yang hanya menjadikan hadis-hadis sahih dan mutawatir itu sebagai landasan. Tapi ada juga ulama-ulama yang menganggap hadis hasan itu bisa dijadikan landasan selama di dalamnya ada kebaikan. Nah, ini saya tidak ingin kemudian menjustifikasi, dan kita memang berada dalam kondisi yang serba banyak sekali pemikiran-pemikiran, gitu ya. Makanya saya sampaikan, ya monggo nanti kalau memang ada yang tidak setuju dengan kedudukan hadis ini, ya tidak apa-apa, tidak mengapa untuk tidak dijadikan landasan referensi atau rujukan. Karena terkait dengan tema, saya rasa yang ada hubungannya adalah tentang hadis ini, walaupun kedudukannya hasan atau dhaif. Ini. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Mas Halim tadi, bagaimana kemudian malas ketika ada kajian-kajian yang sifatnya forum offline atau pertemuan langsung, tetapi bisa mengikuti kajian-kajian walaupun hanya dengan rebahan. Makanya kita harus menyamakan persepsi tentang rebahan ini apa sih sebenarnya. Rebahan ini apa sih sebenarnya? Kalau yang saya pahami tentang rebahan ini sebenarnya kan kita dalam kondisi yang santai, gitu ya, rileks, tidak ngapa-ngapain, kan gitu, rebahan itu. Atau bisa jadi dalam kondisi yang sedang tertidur, ini rebahan. Padahal dalam kita melakukan sebuah majelis itu kan ada tata caranya, ada adab-adabnya. Ya salah satunya yang memperhatikan dengan apa yang disampaikan. Nah, ini konteks rebahan ini juga yang mungkin tidak tepat ketika kita sedang bermajelis, gitu. Karena keberkahan sebuah majelis, keberkahan sebuah ilmu itu tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, tapi bagaimana kita menyikapi sebuah majelis terhadap yang menyampaikannya, terhadap apa yang disampaikannya, dan sikap kita terhadap ilmu. Ini yang nantinya menentukan keberkahan sebuah majelis atau sebuah ilmu yang nantinya akan kita dapat. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau saya bisa menjawab yang disampaikan oleh Mas Salim tadi, bagaimana yang seperti itu, walaupun mengikuti kegiatannya secara online, kalau bisa secara adab bermajelis juga tetap dijaga. Insya Allah seperti itu. Insya Allah ketika kita bisa menjaga adab-adabnya, kita bisa menyikapinya, keberkahan sebuah majelis, keberkahan ilmu yang akan kita dapat itu bisa kita dapat secara maksimal. Insya Allah seperti itu, Mas Halim. Mungkin ada yang mau
ditanyakan kembali atau Terima kasih banyak, Ustaz. Mungkin sekali lagi diingatkan kepada para audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyebutkan nama serta pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Dan mungkin dari saya pribadi, alhamdulillah belum ada yang nanya, jadi saya ada kesempatan buat bertanya lagi, Ustadz. Pertanyaan kedua saya itu, gimana sih cara kita mengatasi kebiasaan rebahan kita, Ustadz? Dimana kan kebiasaannya itu sudah lama terbentuk, jadinya susah untuk dihilangkan, Ustadz. Mungkin ya, Ustadz ada solusinya atau gimana? jadi gini, yang saya pahami tentang rebahan, sebenarnya rebahan ini kan sebuah kebiasaan yang kemudian dijadikan populer gitu ya, yang dipopulerkan. Ada banyak kondisi yang menawarkan hanya dengan rebahan kita bisa mendapatkan sesuatu, gitu ya. Tambah income jutaan hanya dengan rebahan, misalnya seperti itu ya. Bisa menjalankan bisnis lancar hanya dengan rebahan. Akhirnya sekarang ini terbentuk komoditas kaum rebahan kan gitu ya. Nah, secara alam bawah sadar sebenarnya kita tergiring di bawah alam bawah sadar kita bahwasanya ada pembenaran akhirnya gitu ya. Ada pembenaran bahwasanya hanya dengan rebahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif, sesuatu yang berharga, bahkan bisa didapatkan hanya dengan rebahan yang itu lebih dibandingkan dengan orang yang tidak rebahan. Ini akhirnya banyak, terutama kaum muda ya, kaum muda yang notabene adalah kaum rebahan ini tadi, itu secara mindset terbentuk gitu. Karena dengan iming-iming, dengan popularitas kata-kata rebahan tadi, dan itu yang sering kemudian digaungkan ya, ditawarkan, bisa menambah jumlah saldo rekening hanya dengan rebahan gitu ya, bisa menjalankan bisnis hanya dengan rebahan. Nah itu yang terus-menerus dihadirkan di media, kemudian dalam talk show atau percakapan kita, akhirnya itu terbentuk di dalam diri kita melalui alam bawah sadar kita. Dan outputnya itu yang harian secara yang ngikut gitu ya, yang ngikut sadar atau tidak sadar karena terpengaruhi dengan kata-kata tadi. Ini yang mungkin juga harus kita luruskan. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dengan rebahan. Coba teman-teman bayangkan, ketika Pak Tani atau nelayan itu hanya rebahan, apakah mungkin sawahnya akan panen? Apakah mungkin kapalnya akan penuh dengan ikan? Atau profesi-profesi yang lain, misalnya seorang teknisi elektronik ataupun otomotif, apakah hanya dengan rebahan masalah yang terjadi pada kendaraan atau alat-alat elektronik itu akan terselesaikan? Kan juga tidak. Makanya ya kalau menurut saya pribadi, kata-kata rebahan ini kan menjebak gitu ya. Menjebak untuk kita hanya dengan effort yang sedikit tetapi mendapatkan manfaat yang banyak. Akhirnya kita mempunyai pemahaman mengeneralisir semuanya, semua kegiatan, semua pekerjaan atau semua aktivitas bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan effort yang tinggi. Padahal faktanya tidak semua bisa dilakukan dengan rebahan seperti yang saya contohkan tadi. Petani tidak akan panen kalau kerjanya cuma rebahan saja gitu ya. Atau profesi-profesi yang lain. Bahkan seorang dokter pun tidak akan bisa menjalankan profesinya dengan baik hanya dengan rebahan. Nah, ini yang mungkin bisa saya utarakan tentang ini tadi, tentang rebahan tadi. Jangan sampai kita tergiring terlalu dalam memahami
kata-kata rebahan ini. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kaum rebahan yang apa namanya, kaum rebahan yang garis keras gitu. Tidak bisa kemudian memanfaatkan waktu secara tepat dan baik. Salah seperti itu, monggo yang mau bertanya bisa langsung atau lewat kolom chat. Silakan Mas Salim. Ya, berarti tadi disebutkan bahwa definisi rebahan yang baik itu rebahan yang bisa memberikan manfaat gitu ya, Ustaz? Ya, rebahan yang bisa memberikan manfaat, tetapi jauh lebih bermanfaat itu kalau kita melakukan sesuatu itu dengan tidak rebahan, gitu ya. Nah, ini yang mungkin yang jadi dari perkataan dari Warren Buffett itu yang mengatakan bahwa jika kamu tidak ingin bekerja selamanya, maka buatlah uang bekerja untukmu. Itu berarti kan secara tidak langsung mengatakan bahwa rebahan itu atau enggak dengan santai-santai kita tuh bisa memberikan suatu manfaat yang lebih besar gitu kan Ustaz ya? Ya, itu hasilnya. Tetapi prosesnya apakah Warren Buffett itu rebahan? Kan tidak. Tentu proses sebelumnya Warren Buffett jungkir balik gitu ya. Nah, ini yang kadang kita memahaminya sepotong-potong. Ini bisa diluruskan di sana. Gitu ya. Iya, benar. Yeah. Seperti gitu juga Ustaz, dari perkataan dari mahasiswa yang pernah viral dari UGM itu, dari Mas Fatur yang dalam bukunya yang berjudul Kaum Rebahan Beri Perubahan, di mana kan kita ini sebagai generasi milenial tuh walaupun kita dikategorikan sebagai kaum rebahan gitu, tapi kita harus bisa untuk memberikan perubahan baik itu kepada diri kita sendiri maupun kepada agama serta negara kita ya. Iya. Mungkin betul. Setuju kalau dengan yang itu. Dan tetap kita sepakat bahwa tidak semua hal bisa kita lakukan dengan rebahan. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak bisa kita lakukan dengan rebahan, gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita sepakat. Ya, Ustaz. Mungkin kepada para audiens yang ingin bertanya, sekali lagi diingatkan untuk mengisi nama dan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, mungkin karena belum ada dan izin bertanya, Ustaz. Iya, silahkan Mas Ridwan Habibi. Sebenarnya saya kurang setuju dengan konsep rebahan ini, Ustaz. Karena kan banyak dari ulama-ulama, sahabat-sahabat itu menjelaskan bahwa kita itu harus mengeksploitasi waktu kita gitu, Ustaz. Seperti malam saja kita dianjurkan untuk tidak tidur, untuk sholat malam, untuk siangnya itu kita untuk bekerja, untuk mencari ilmu gitu, Ustaz. Terus menurut Ustaz sendiri itu gimana? Iya, ya makanya kita jangan sampai kemudian terjebak menjadi kaum rebahan sebenarnya. Ini ya menurut saya pribadi, nanti monggo terserah teman-teman beranggapan seperti apa. Karena menurut saya pribadi, dan mungkin saya ini termasuk orang kuno ya, orang generasi old ya, yang kemudian tidak sependapat sebenarnya dengan rebahan ini. Karena akhlak para ulama salafus sholih itu ya tidak seperti itu. Jadi memanfaatkan malamnya untuk beribadah dan memanfaatkan siangnya untuk bekerja keras kan gitu. Ada sebuah ungkapan rahibun fil lail wa fursanun fin nahar kan gitu. Menjadi seorang rahib-rahib atau seorang ahli-ahli agama di waktu malam dan menjadi seorang penunggang kuda yang tangguh di waktu siang. Nah, ini sebenarnya karakter itu yang harusnya kita pegang. Balik lagi tentang Warren Buffett tadi yang disampaikan oleh Mas Halim. Warren Buffett pun tidak rebahan sekonyong-konyong rebahan.
beliau juga pontang-panting jukir peras keringat untuk menjadikan mendapatkan income setelahnya dengan rebahan. Begitu juga yang teman dari UGM tadi gitu. Untuk mengarang sebuah buku pun saya yakin dia tidak hanya melakukan dengan rebahan. Dia membaca banyak buku, membaca banyak referensi, mungkin mengadakan kajian-kajian ilmiah, baru terbentuk sebuah buku yang menginspirasi tadi. Nah, ya saya harap kita tidak terjebak dengan frase kata rebahan ini dan kemudian mengartikan secara umum ngapain harus kerja keras kalau dengan rebahan saja kita bisa memberikan hasil. Nah, ini yang keliru. Jadi kita harusnya tidak mengeneralisir itu semua. Kalau seperti itu, Mas Habibi. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi, monggo 1 kali pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa dicukupkan, Mas Halim. Terima kasih, Ustaz. Silahkan kepada para audiens yang ingin bertanya, bisa langsung unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin belum ada yang bertanya mungkin ya, Ustaz. Di sini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz. Kan saya pernah mendengar ketika Islam itu sudah sempurna, maka akan terjadi suatu penurunan dari generasi ke generasi. Di mana generasi kita ini kita sudah bisa melihat penurunan yang secara signifikan ya Ustaz. Mulai dari video yang pernah viral anak kecil yang melakukan freestyle ketika sholat itu Ustaz. Mungkin karena kurangnya edukasi dari para orang tua, dan juga tadi disebutkan oleh Mas Ridwan Habibi mengenai sholat malam ya Ustadz ya, dimana kan tadi juga disebutkan di yang Ustadz bilang mereka jauh dari tempat tidurnya. Berarti mengisyaratkan apakah kita harus bisa melaksanakan sholat malam atau kita karena kita tidak bisa dan tidak mampu itu lebih baik kita tidak sholat malam gitu Ustaz. Karena mungkin di siang harinya atau di pagi harinya kita melakukan kegiatan yang sangat banyak gitu. Itu bagaimana Ustaz? Baik, tentang ini ya, menghidupkan malam gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya sampaikan tadi, terlalu banyak tidur itu kan juga buruk. Secara medis juga buruk ya. Terlalu banyak tidur itu buruk. Termasuk di bulan puasa ini. Kalau kita setelah sahur itu tidur, maka makanan yang kita makan ketika santap sahur itu tidak segera tercerna dan akan menimbulkan toksit gitu ya. Akan menjadi racun yang mempunyai efek negatif juga buat tubuh kita. Atau ketika di siang hari terlalu banyak tidur juga tidak baik untuk kesehatan kita, apalagi ditinjau dari sisi agama. Banyak waktu yang terbuang untuk tidur dan menyalahi atau menyelisih adab-adab berpuasa. Nah, tentang di malam-malam hari, gitu ya, di luar Ramadan dan terutama di dalam bulan Ramadan ini, ya hendaknya kita sebenarnya memanfaatkan itu dengan baik. Terutama untuk melakukan munajat di malam-malamnya. Apalagi ini sekarang sudah menuju ke 10 malam yang terakhir. Bahwanya Rasulullah itu menghidupkan malam-malam di 10 malam yang terakhir dengan membangunkan keluarganya dan tidak meninggalkan masjid selama 10 malam yang terakhir itu kecuali hanya untuk keperluan tertentu saja. Bahkan disampaikan di sebuah riwayat, selama 10 hari itu Rasulullah tidak menggauli istrinya, gitu ya. Saking seriusnya untuk memanfaatkan waktu di 10 malam yang terakhir.
di riwayat yang lain beliau hanya menghampiri istrinya hanya untuk minta tolong untuk menyisirkan rambutnya saja, tidak lebih dari itu. Nah ini coba, saking Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, begitu bersemangat untuk memanfaatkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Apalagi kita, siapa yang menjamin surga pada kita? Ada yang bisa menjamin? Kalau ada yang bisa menjamin, saya minta jaminan. Nah, ini yang mungkin harus kita sadari bersama, bahwasanya Ramadan ini momentum yang baik. Allah memberikan kesempatan untuk kita melipat gandakan amal ibadah kita, pahala-pahala kita. Maka sayang sekali ketika kita hanya digunakan untuk rebahan saja. Walaupun ada ada hadis yang menyatakan rebahan itu juga termasuk ibadah. Tetapi sayang gitu kalau hanya digunakan untuk itu. Jika digunakan untuk yang lain, bisa mendapatkan pahala atau nilai ibadah yang lebih utama. Terutama di malam-malamnya. Nah ini kalau bisa ya kuantitas terjaganya, kuantitas ibadah malamnya itu ditingkatkan juga di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, bagaimana yang tidak mampu? Nah, ini yang disampaikan oleh Mas Halim tadi kan, bagaimana yang tidak mampu ketika siangnya sudah berkegiatan dengan apa ya, berat gitu ya, kegiatan yang sibuk atau banyak kegiatan sekolah atau kerjaan. Nah, ya mungkin bisa disiasati. Kalau tidak bisa setiap malam, ya mungkin disempatkan di malam-malam yang kita mampu. Ya mungkin buat gambaran, ini dulu di zaman Rasulullah, ketika terjadinya perang Badar itu adalah tahun pertamanya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan tidak ada pekerjaan yang lebih berat menurut saya, tidak ada pekerjaan yang lebih berat daripada pekerjaan perang. Ini ya. Tetapi mereka para sahabat masih diwajibkan untuk puasa. Dan waktu itu puasa itu tidak ada perintah sahur, ya perlu dicatat. Tidak ada perintah sahur. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apakah tidak ada keringanan untuk kita bisa makan selain makan ketika berbuka puasa. Nah, kemudian kemudian ada turun nas yang membolehkan untuk makan sahur. Dan itu pun sifatnya sunnah, gitu ya, disunahkan untuk sahur. Nah, ini mungkin yang menjadi harusnya kita malu terhadap para salafus saleh, para sahabat dulu. Dalam kondisi perang saja mereka berpuasa. Nah, kalau kita tarik ke sejarah negara kita, ya, sejarah gini, kemerdekaan kita itu ya juga terjadi di bulan Ramadan, gitu ya. Negara kita ini mendapatkan kemerdekaan juga di bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 itu bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Dan tentu para pahlawan yang khususnya para pahlawan-pahlawan kita yang beragama Muslim tentu dalam kondisi sedang berpuasa. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi gambaran untuk kita, harusnya kita malu kalau dalam kondisi yang damai, segala sesuatunya terlihat fine-fine saja gitu ya, tidak ada kekurangan apapun, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ya tadi banyak saudara-saudara kita yang di bulan Ramadan ini tidak hanya kelaparan tetapi konflik gitu ya, dalam kondisi konflik. Ada yang kemudian dibombardir gitu ya, ada yang kemudian dalam pengekangan, dalam embargo. Ini juga harus kita jadikan sebuah perhatian kita, bahwasanya kita di sini dalam kondisi yang baik-baik saja. Insyaallah seperti itu. Saya kira itu yang disampaikan Mas Halim menjadi pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa memahami dengan benar arti rebahan tadi ya, tidak sepotong-potong, dan bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi adalah penyampaian materi dari Ustadz Hari
berat rasanya untuk menyudahi kajian ini dengan pembahasan dan penyampaian materi yang begitu menarik dan luar biasa dari Ustadz Hari. Namun karena keterbatasan waktu, maka telah usai sudahlah kajian kita kali ini yang membahas tentang rebahan kemuliaan bulan Ramadan. Sebelum kita menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan kajian kali ini. Sudah seharusnya kita sebagai umat muslim memaksimalkan ibadah kita, baik itu secara lahir maupun secara batin. Janganlah kita menjadi seorang yang minimalis, di mana kita hanya berusaha seadanya, bukan berusaha semaksimal mungkin. Jadilah kita seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, waladina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Hari Abdillah yang telah memberikan wawasan serta tambahan ilmu kepada kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens atas partisipasinya dalam kajian kali ini. Akhir kata, saya Hari Maulana selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Disampaikan terima kasih kepada Kak Halim yang sudah bersedia menjadi moderator. Alhamdulillah telah kita dengar materi luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Hari. Semoga dengan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di hari ini maupun di hari nanti. Kepada Ustadz Hari dan Ustadzah Putri, jika ada kegiatan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan room Zoom, namun bila berkenan, bisa mengikuti acara hingga akhir acara nanti. Baik, teman-teman sekalian, saya izin untuk undur diri. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustazah. Baik, mungkin selanjutnya akan ada acara yang memang paling ditunggu-tunggu dari pihak peserta maupun panitia, yakni pengumuman pemenang dan transparansi nilai dari peserta IVC 2. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk pengumuman juara IVC 2 Islamic Video Creator Competition Komikat Kerohanian Islam pada tanggal 28 April 2021 Universitas Airlangga PSDKU di Banyuwangi. Mungkin bisa di next, atau ada peserta yang sudah benar-benar memiliki kepercayaan diri tinggi, Kak, saya juaranya gitu. Monggo kalau misalnya ada yang mau bilang seperti itu, kami persilahkan. Langsung juara satunya ini. Mungkin ada peserta yang langsung percaya diri, Kak, saya juara satunya ini. Setelah melihat beberapa video yang sudah diupload dari para pesaingnya. Oke, jadi sambil menunggu dulu, saya selaku MC ingin mengingatkan untuk peserta kajian dan juga peserta IVC 2 dan juga para panitia untuk melakukan absensi pada
link yang sudah dikirimkan pada fitur chat. Ini untuk para peserta, ingin langsung diumumkan atau diberi waktu untuk absen terlebih dahulu? Lebih baik di absen dulu, Kak. Baik, kalau misalnya mau absen terlebih dahulu, kami persilahkan. Akan ditunggu sampai 14.05 untuk melakukan absensi. Setelah itu baru akan kami umumkan juaranya. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin sambil menunggu ada yang absen, mungkin ada dari peserta yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai perlombaan IVC 2 kemarin, mungkin ada kendala dan lain sebagainya. Saya persilahkan jika ada yang mau speak up. Oke, mungkin ini, atau mau ditunjuk ini dari pesertanya. Kalau mau ditunjuk, nggak apa-apa. Nanti dari panitia yang akan menunjuk. Oke, mungkin ini masih ada waktu 2 menit. Kayaknya cukup buat satu orang untuk memberikan testimoninya. Saya mau yang namanya Ihsan Ihwanul Kamil. Kepada Kak Ihsan, mungkin bisa menyampaikan testimoninya mengenai perlombaan kemarin. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dapat bersilaturahmi dengan teman-teman dimanapun berada, yang insya Allah di acara IVC 2 ini, kita mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin terkait acara IVC 2 ini, saya sangat senang sekali dengan diselenggarakannya lomba-lomba yang sangat bermanfaat gitu untuk meningkatkan kreativitas serta aktivitas bagi para mahasiswa, khususnya umumnya untuk semuanya. Saya sangat senang sekali dan bangga menjadi bagian peserta dari IVC 2 ini. Semoga untuk kedepannya acara yang akan istilahnya itu akan diadakan itu semakin lancar dan sukses untuk kedepannya gitu, khususnya bagi LBK Unair ini.
Ya, mungkin cukup sekian sambutan dari saya selaku peserta Diksi 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih kepada Kak Ihsan untuk doa-doanya atas acara kami. Amin ya rabbal alamin. Semoga doanya tadi kembali kepada Kak Ihsan sendiri untuk kebaikan-kebaikannya. Mungkin untuk tahun depan Kak Ihsan bisa ikut lagi acara IPC 2 ini. Ditunggu ya, Kak. Insya Allah. Insya Allah, Kak. Oke, mungkin ini sudah 14.05. Waktunya pengumuman. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Baik, untuk juara 3 terlebih dahulu. Jadi saya berpesan mewakili panitia sebelumnya, mohon maaf. Bagi yang belum mendapatkan juara, saya harap tetap mendapatkan yang terbaik atas ilmu-ilmu yang telah kalian berikan untuk kita semua. Kita dari panitia juga belum merasa untuk sudah baik. Kita masih membutuhkan ceramah-ceramah dari kalian. Kita masih membutuhkan ilmu-ilmu dari kalian. Baik, langsung saja untuk juara ketiga adalah, silakan kepada panitia. Oke, untuk juara ketiga adalah Kak Muhammad Rifki dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul Al-Quran dengan segala kemuliaannya. Mungkin di sini ada Kak Rifki ya. Mungkin Kak Rifki bisa on cam dan menunjukkan wajahnya. Baik. Kepercayaannya menjadikan saya kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia. Ya, terima kasih kembali kepada Kak Muhammad Rifki. Disampaikan selamat ya Kak untuk juara yang telah digelar. Ya, terima kasih Kak. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Kak Rifki sendiri sebagai juara 3 nih. Ya, pesan saya terima kasih kepada KKI, UNAIR, BBI
yang telah mengadakan lomba IVJ 2 ini sebagai wadah-wadah bagi kita para generasi muda untuk tetap produktif di masa pandemi dan puasa seperti ini. Mungkin banyak orang yang berpikiran pandemi ini mengikat kita untuk melakukan sesuatu, jadi mau melakukan apa-apa nggak bisa. Tapi dengan adanya ini tuh menunjukkan kita bisa berkreasi, kita bisa produktif walaupun di tengah pandemi ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada UNER BWI telah menjadikan wadah buat kita. Baik, disampaikan terima kasih kembali kepada Kak Rifki. Selanjutnya untuk juara 2, kira-kira siapa nih di juara 2? Mungkin dari peserta ada yang mau bicara lagi, Kak, saya juara 2-nya. Langsung aja nggak apa? Mungkin ada yang mau langsung bicara. Kayaknya bukan saya. Wah, ini belum Kak Ihsan sudah. Mungkin bisa jadi loh Kak Ihsan yang juara 2-nya, bisa jadi juara 1-nya. Oke, mungkin biar nggak penasaran, langsung aja buat juara 2 dari Islamic Video Creator Competition adalah ada Kak Joko Salman dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan judul Menebar Kebaikan Melalui Manisnya Hidup Bersama Al-Quran. Wah, mungkin di sini ada Kak Joko Salman. Alhamdulillah ada, Kak. Ya, mungkin bisa memberikan testimoninya, Kak. Sebelumnya kita menyampaikan selamat kepada Kak Joko Salman. Ya, Kak, terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Kak. Kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada para panitia IFC 2 yang telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini, yang sangat yang menurut saya itu sangat luar biasa ya, dan juga banyak peserta yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah saya juga berterima kasih ya telah memberikan kepercayaan kepada saya sehingga saya bisa mendapatkan juara kedua. Semoga kedepannya tim kerohanian dari Universitas Airlangga semakin maju lagi dan melaksanakan atau mengeluarkan event-event yang luar biasa lagi. Amin. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih juga untuk juaranya tadi, Kak Joko Salman. Oke, mungkin selanjutnya untuk juara 1 dari Islamic Video Creator Competition 2021. Ini juaranya ini, sudah berbakat sejak muda menjadi dai-dai muda, calon generasi penerus yang luar biasa. Baik, untuk juara 1-nya adalah ada Kak Fatima Azahra dari Universitas Negeri 11 Maret. Wah, jauh ini dari Surakarta. Dengan judul Yuk Berani Menebarkan Kebaikan. Wah, luar biasa. Ini calon ustazah ini. Mungkin Kak Fatimah bisa memberikan testimoninya jika ada Kak Fatimah di sini. Iya. Assalamualaikum, Kak, dan semuanya.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama seperti peserta yang lain, terima kasih atas kesempatan di lomba IVC ini. Terus terang saya kemarin tahu lomba ini tuh agak akhir gitu, jadi saya masuk ke gelombang 3 dan bikinnya agak buru-buru. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan buat jadi juara. Semoga acara IVC ini udah IVC kedua ya, kalau nggak salah. Semoga IVC kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa sampai, ini saya dari UNS ya, dari Solo, mungkin bisa sampai lebih jauh lagi, sampai luar Jawa, dan publikasinya bisa lebih besar lagi. Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Fatimah. Amin untuk doa-doanya. Terima kasih juga untuk doa-doanya dari para pemenang. Bagi yang belum menjadi juara, kalian semua tetap menjadi juara di generasi kalian masing-masing, karena kalian bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin disampaikan selamat juga kepada para juara lomba IVC 2 2021. Kami tunggu kehadirannya di IVC 2 2022. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Menginjak acara yang selanjutnya, yakni ada sharing peserta. Mungkin kepada para peserta di sini, saya mau menyapa-nyapa terlebih dahulu sebenarnya. Mungkin ada para peserta yang ingin memberikan testimoni, baik yang tadi sudah juara, sepertinya yang juara sudah memberikan testimoninya. Jadi yang mungkin yang belum mendapatkan juara bisa memberikan testimoninya mengenai kesan-pesannya, atau mau ditunjuk lagi ini. Oke, mungkin dari peserta ada yang mau disampaikan, atau dari kakak-kakak panitia, mungkin ada yang mau disampaikan kepada para pesertanya atau kepada teman-teman. Kami persilahkan kepada kakak-kakak panitia untuk memberikan testimoninya menjalani acara IVC 2 ini. Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit kata ya dari panitia. Gimana? Oke, dipersilahkan. Oke, terima kasih buat panitia yang telah memberikan saya waktu. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para pemenang lomba IVC 2 ini, dan saya juga memberikan selamat kepada yang belum beruntung untuk menjadi pemenang, karena hakikatnya menang dan kalah itu merupakan suatu hal yang biasa dalam perlombaan. Kadang kita berada di atas dan kadang kita juga berada di bawah. Begitupun dengan saya sendiri yang juga pernah mengikuti suatu perlombaan dan kadang kalah dan kadang menang, itu merupakan hal yang biasa. Tetapi buat yang kalah atau belum beruntung, tetap semangat, karena dari sekian banyaknya orang, kalianlah yang mengikuti lomba IVC 2 ini, dan adanya kesadaran untuk terus menyampaikan suatu ayat, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa balighni ani walau ayah, sampaikanlah dariku satu ayat. Jadi buat yang belum beruntung, saya ucapkan teruslah semangat dan teruslah berkreasi. Terima kasih.
Disampaikan terima kasih juga kepada Kak Halim untuk doa-doanya dan motivasinya untuk kita semua di sini. Oke, mungkin saya mau menyapa lagi dari peserta ini. Gantian. Tadi dari panitia, kita akan kembali lagi ke peserta. Siapa ya? Sebentar. Mungkin tadi saya baca ada Kak Arif Fahrudin. Kak Arif Fahrudin ini dari Lamongan, sama seperti saya. Mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Kak Arif. Halo Kak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kategori SLTA saya. Saya lagi kumpul. Tanya lagi, udah kumpulan video atau belum gitu. Sudah, tapi email yang dibuat kumpulan itu sudah saya busuk pas tadi malamnya tak busuk ya, terus besoknya itu ditanyakan jadi bisa kirim video lagi lewat chat admin. Wah, ini Kak Arif sangat memotivasi nih. Dari perjuangannya mengikuti IVC 2 sangat memiliki banyak rintangan ya. Jadi buat peserta-peserta yang lainnya, kalau misalnya kalian punya mimpi, nggak apa kejar aja terus. Nggak peduli seberapa berat rintangan itu. Karena apa? Karena kalian sedang berjalan di jalan Allah. Dan insya Allah akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Oke, mungkin dari Kak Arif sendiri ada yang mau disampaikan untuk para peserta atau kakak-kakak panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan ila partisipan dan panitia yang dalam menyelenggarakan IFC ini sebagai sarana dakwah maupun sarana mengembangkan sebuah bakat atau sebuah kemampuan jenjang madrasah SLTA maupun tingkat universitas. Sekian, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Kak Arif. Ini Kak Arif sangat luar biasa ya, baru sejenjang SLTA, dan di sini juga tingkatan umum, jadi sangat luar biasa Kak Arif sudah mau memulai. Bisa dikatakan SLTA di sini masih jenjang yang paling rendah di IVC 2 ini, karena kita ada tingkatan umum dan juga universitas. Sangat luar biasa Kak Arif. Kami apresiasi dari panitia, mungkin tahun depan bisa ikut lagi dan mencoba kesempatan yang diberikan. Baik, mungkin jika tidak ada tambahan lagi, baik dari panitia maupun peserta, saya bisa mengakhiri. Untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi kepada para peserta dan panitia dan juga peserta kajian dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi. Mungkin kepada panitia yang bertugas saya persilahkan.
Oke, mungkin dari panitia sudah melakukan screen capture. Baik, sudah saatnya kita ada di penghujung acara ternyata. Tidak terasa kita sudah lama ini di Zoom. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara pada siang hari ini, di mana kita disatukan oleh kata pembukaan dan kita dipisahkan oleh kata penutupan. Mungkin ada satu pesan dari saya sendiri. Generasi muda itu bukan hanya tentang soal perbaikan wajah, namun juga perbaikan akhlak untuk menjadi generasi muda yang luar biasa. Marilah kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili panitia yang bertugas apabila ada kata ataupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Jika ada kebaikan yang kami sampaikan tadi, maka itu datangnya dari Allah, dan jika ada keburukan yang kami lakukan tadi, maka itu datangnya dari kami sendiri. Jazakumullahu khairan katsiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya. Terima kasih semuanya. Akhirnya selamat Hari Raya ya, Rek. Ini kita mau eval sekarang atau next time? Terserah Mbak, mungkin dari saya. Tapi kalau misalnya next time itu menentukan waktunya susah lagi kayaknya. Teman-teman yang lain gimana? Langsung sekarang? Sekarang aja Mbak. Sekarang nggak apa-apa Mbak. Tapi udah banyak yang keluar ini. Yang panitia diutus buat balik lagi aja Mbak. Ayo. Ada nuzulul Quran ya sekarang? Iya Mbak, yang Mbak Vindi itu, yang offline itu kan Mbak? Ini untuk umum juga? Ini untuk semua ya? Iya, kayaknya untuk semuanya.